Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan aneka ragam pemahaman ilmu kita dapatkan. Tentunya kita harus senantiasa jangan melupakan Sang Pencipta alam. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran ketiga, yaitu tentang aku anak soleh. Nah, ini harus kita bercita-cita nih, ya. Jangan cita-citanya macam-macam, aneka ragam, walaupun itu sebuah kebaikan, tetapi tidak berniat, tidak bersungguh-sungguh dengan azam yang tulus untuk menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sayangnya niatnya kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, agar kita senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, materi pembelajaran kita kali ini tentang amanah. Materi pembelajaran kita kali ini tentang amanah. Nanti tolong diamati dan diperhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan, ada seseorang anak di dalam kelas, sedang belajar membaca buku, dan gambar sebelahnya sedang melaksanakan kerja bakti. Apa kaitannya tentang amanah itu? Coba tolong diperhatikan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, pada usia 12 tahun Nabi kita Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah. Artinya amanah itu terpercaya, dapat dipercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi berkaitannya amanah itu amat jujur. Kalau jujur mengatakan sesuatu dengan sebenarnya, kalau amanah itu hampir sama saya. Ya, menjaga sesuatu hal, barang yang dititipkan kepada dirinya dijaga. Begitu juga dia amanah, artinya dapat dipercaya, enggak berkhianat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Di samping beliau jujur, super jujur, dan beliau juga orang yang amanah. Jadi kalau kita mau perhatikan gambar yang tadi tuh, lagi belajar, dia amanah, perintah gurunya dilaksanakan. Dia melaksanakan tugas piketnya dikerjakan. Namanya itu amanah, melaksanakan, mengemban sebuah tugas. Nah, tugas seorang pelajar ya belajar. Apabila melaksanakan tugas untuk mengerjakan PR, ya dikerjakan. Kalau lagi piket, ya bersama-sama. Namanya dia amanah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, nah dari keteladanan Nabi kita Muhammad SAW bisa kita ambil petik pelajarannya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu sangat mulia. Allah memerintahkan kita untuk meneladani akhlak beliau, karena beliau adalah panutan sempurna akhlak yang mulia. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswah, sebagai suri tauladan. Jadi referensi kehidupan kita harus mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Orangnya
jujur, terpercaya, amanah, dan apapun yang Nabi Muhammad SAW lakukan itu semata-mata wahyu dari Allah SWT. Dan itu adalah pelajaran buat kita. Makanya kita harus mengikuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kalian harus ingat apa yang dikatakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma adakumur rasul fahuduhu. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fahuduhu, maka kalian harus ambil, petik. Wa ma nahakum fantahu, dan apa yang dicegah dan apa yang dilarang oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, fantahu, maka kalian harus jauhi, tinggalkan, bila kalian menginginkan sebuah kebahagiaan. Karena kalau hidup ingin bahagia harus mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang amanah, dan beliau adalah orang yang cerdas, dan beliau adalah orang yang segala-galanya buat kita. Karena bila kita menginginkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengikuti syariatnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, setelah kita mempelajari materi pembelajaran kita kali ini, agar senantiasa selalu ingat apa yang kita pelajari, nah tentunya kita harus mengisi nih soal latihan kita. Ayo kerjakan. Soal yang pertama, ayo jelaskan apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Yang pertama tuh jelaskan ciri-ciri siswa yang amanah. Dan yang kedua, ayo jelaskan apa ciri-ciri teman yang tidak amanah. Nah, tadi ciri-ciri amanah kamu harus jelaskan, dan ciri-ciri teman yang tidak amanah seperti apa. Dan yang ketiga, apa manfaatnya amanah. Dan yang keempat, apa yang disebut amanah, jelaskan. Jadi soalnya ada 4 ya. Jadi jelaskan ciri-ciri amanah, ciri-ciri yang tidak amanah, manfaat amanah, dan sebutkan amanah. Apa yang disebut amanah itu sebutin, jelaskan. Nah, semoga kita diberikan kemudahan di dalam pembelajaran kita kali ini, dan senantiasa pemahaman ilmu kita semakin meningkat dan semakin penuh dengan manfaat. Tentunya harus semangat belajar, mencari ilmu, menghormati guru, dan kita semua bersaudara insya Allah akan melahirkan sebuah kemanfaatan. Tentunya marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.